Apa gini kok? Apa sih tamu mas? Gue berjuang ke sana kok. Kita tamu sih ngapain benih? Namanya apa? Coba ada gatel. Alah rusak. Mas. Aja ya Mas. Tapi aku nggak boleh cari serius. Serius mas. Tolong mas, lepasin dulu mas. Ini kita niat kita baik loh mbak. Sudah pulang. Bentar. Tapi bener, alamatnya oke. Bener. Mending bahas apa ya? Mbak Rita ya? Iya. Jadi rumahnya itu loh, yang pojok. Di samping yang hijau. Yang hijau kan? Iya. Oh kita cek. Udah mulai. Udah tak on. Bentar nunggu dulu. Oke, masuk. Cek. Cek gambar, cek suara dulu. Aman apa tidak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya sendiri dan juga ada Mas Taufik. Oke, di kesempatan malam hari ini kita mendapati sebuah panggilan nih. Dari salah satu orang, yaitu namanya Mbak Rita. Mbak Rita. Bahwasanya Mbak Rita itu meminta bantuan kepada kita karena ada perihal sesuatu yang mungkin Janggal. nah ya, di cerita pas telepon sih Mbak Rita itu mengatakan katanya dia memiliki luka ya Mas Taufik. Iya. Yang dimana luka itu katanya tidak wajar lur, muncul secara tiba-tiba lah intinya seperti itu. Cuma nanti lebih jelasnya nanti kita Tanya langsung. Iya, seperti itu. Namun sebelum kita melakukan misi kemanusiaan ini, Mas Taufik, alangkah bagi kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oh ya, kenapa Mas Bobo tidak ikut? Jadi Mas Bobo tidak ikut karena lagi ada kepentingan dulu. Jadi beliau mengutus kita untuk menyambangi rumah Mbak Rita. Langsung saja Pak ya. Ayo. Ya, bismillah. Biasa saja Fit. Gimana? Biasa saja. Aku jujur aja gini Mas Arya, masih kepikiran terus loh. Kepikiran apa? Masih malu banget saya loh. Nggak apa-apa. Teman-teman pasti memaklumi Fit. Bahkan dulu saya pun pernah seperti jenengan. Bahkan saya lebih parah, bahkan lebih lama, Pik. Saya parah banget dulu. Mungkin teman-teman sudah tahu kelakuan saya dulu seperti apa. Namun memang itu di luar dari kesadaran kita. Iya sih. Ya memang saya sudah menyadari itu bukan asli diri saya gitu loh. Iya. Tapi ya belum hilang malunya. Semoga nanti berhari-hari kan biasa. Ya pokoknya mohon maaf banget buat seluruh saudaraku semuanya. Apa-apa, bismillah lah. Ayo buat pembelajaran kita, Pik. Ya. Bener apa, Rayo? Tadi pas telepon ngomongnya yang ngomong hijau kan. Iya, yang paling pojok. Sepi banget ya. Iya. Assalamualaikum. Oh iya, punten. Mas Taufik
Mbak Rita nggih. 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 Masuk, Mas. Arya. Nggih, terima kasih. Ayo. Punten. Abang duduk. Di mana ya duduknya? Mungkin Mas Arya di sana, boleh? Benar ya tadi yang telepon ya, Mbak? Nggih. Punten. Jadi gimana, Mbak? Jadi gini ya, Mas. Seperti tadi kan Mbak mengatakan katanya di telepon mengatakan Mbaknya ini katanya tiba-tiba terkena kayak penyakit seperti itu. Iya. Itu memangnya seperti apa kejadiannya Mbak itu, Mbak? Jadi tuh kayak tiba-tiba gitu, Mas. Hmm. Aku udah coba periksa ke dokter, ke spesialis kulit, tapi nggak ada perubahan. Biayanya juga Pokoknya udah kemana aja ya, Mbak? Itu kejadiannya berarti berapa lama, Mbak? ini dalam 1 bulan ini lah, Mas. 1 bulan. Lama ya? Lama juga. Dan tadi katanya lukanya, tadi Mbaknya bilang ada di tangan, benar? Apa itu, Mbak? Ini, Mas, tuh makin lama makin menyebar terus Ih. jadi Kayak lebam. Kayak lebam gitu ya? ada juga di badan. Astaga. Berarti itu awalnya kecil gitu, Mbak? Ya awalnya kecil terus kan Semakin rasanya membesar. panas. Terus jadi lebar kayak gini. Allah Akbar. Udah coba obat kesana kesini. Ngelur jadi Mbak Rita ini meminta bantuan perihal penyakitnya yang dimana memang munculnya itu secara tiba-tiba ya Mas Taufik. Ya kalau menurut kita pribadi sih kalau munculnya secara tiba-tiba itu memang mungkin ada sesuatu, cuman di sini kita nggak berpikir yang apa namanya Negatif lah ya. iya, mungkin yang bisa merugikan banyak juga enggak. Yang terpenting kita nanti berdoa saja Mbak, semoga saja dengan apa yang kita lakukan ini bisa membantu Mbaknya seperti itu. Kadang juga merasa rumah ini tuh gimana ya, kayak nggak kayak dulu, Mas. Selama 1 bulan ini Iya, kayak yang aneh. Kadang aku cerita sama suami, tapi suami tuh nggak percaya, terus suka bilang mungkin perasaan kamu aja gitu. berarti maksud Mbak ini selama 1 bulan ini juga kelakuan suami Mbak itu beda gitu Mbak? Iya, aneh tahu. Kadang pulangnya juga Larut malam. malam, Sekarang suaminya di mana? masih kerja belum pulang. Oh. Iya. Ini memang apa namanya? Saya boleh minta itu nggak Pak? Air 1 gelas boleh? Boleh. Bentar ya, Mas. Kok hawanya kayak gini? Iya, Beda kan? beda banget loh. Memang rumahnya itu hawanya tuh kayak loh. Ini, Mas. Oh iya. Bentar Mbak. Tapi memang mohon maaf sekali setelah kita coba. Kenapa gini kok? Apa sih kitamu, Mas? Baru kerja kesel-kesel kok. Kitamu sih ngarep nambanimu. Namanya apa? Iki pada gatel. Alah rusak. Ini mungkin tangan dari dokter kerja. Ini Nunggu orang Iya mari-mari. sih. Alah tambahin nyok, tenang mari. Masa nggak ada kerja bang? Siapa sih? Bisa isi enak lah. Oh nanti. Mas, ini suaminya Pak. Taufik, itu Mas Arya. Kebetulan tadi Mbak Rita telepon Mas Arya minta bantuan.
Makanya kita datang sini, Mas. Mas, Ya saya aman saja, itu saja. Cuman lah luka biasa menggatal. Iya, tapi tadi kan istrinya jenengan tadi bilangnya katanya nggak kunjung sembuh gitu Mas. Jadi Mbak Rita ini minta bantuan ke kita. Ya kan? Saya nggak percaya gitu lah. Intinya saya udah berobat ke dokter, tak proses sembuh, seminggu lagi sembuh jadi saya. Iya. Mana buktinya ini nggak sembuh-sembuh? Itu malah kata Mbak Rita katanya malah semakin membesar Mas. Takutnya nanti malah menjalar sampai ke seluruh tubuh gitu loh Mas. sampai ke punggung juga katanya. Enggak, cuman itu ke satu doang. Nggak ada luka lagi, cuma satu. Kamu nggak lihat sih yang di badan. Udahlah, udah kamu duduk aja sini. Ya terserah lah, terserah. Maaf ya Gini. Mas. Saya tuh. Ya gimana ya tadi? Ya, ganti baju dulu apa gimana? Maksudnya habis pulang ke Jakarta. Ini yang bener yang mana Mbak? Suami Gimana? berarti Aku nggak enak loh. Nggak apa-apa. Biasa tuh dia emang kayak gitu. Suka marah-marah nggak jelas. aduh. Mas saya gimana? Ini saya nggak enak sendiri gimana? Tapi memang bentar Mbak, ini saya merasakan Lari ke balik-balik, sana balik-balik. Pas. Mas Kumis aja kayak kumis. Mas. Iya. Nggak terima ini. Aku nggak berniat jahat di sini serius Mas. tolong Mas, lepasin dulu Mas. Ini kita niat kita baik loh Mbak. Tapi enggak, pulang saja. Iya nanti ya kita pulang. Bisa, pulang. Pulang. Ya. Udah Masnya pulang aja ya. Maafin suami aku. Nggak apa-apa Mbak. Yang penting lepasin dulu Mas. Ya Mas, Mas lepasin dulu. Nanti kita rundingkan lagi. Gini Mas, Mbaknya duduk dulu aja Mbak. Duduk Mbak. Saya mau ngomong sama gini Mas. Jenengan ini kenapa malah seolah-olah kedatangan kita ini membuat jenengan jadi seperti ini? Bukankah tujuan kita juga menolong istrinya jenengan? Nggak ada maksud apa-apa, cuma itu aja kan nggak apa-apa gitu loh. Nah itu kata-kata itu yang saya jadi curiga sama jenengan kok kayak seolah-olah mencegah kami untuk menyembuhkan istri jenengan seperti itu loh. Sedangkan pengakuan dari istri jenengan itu mengatakan sudah berobat kemana saja tapi tidak kunjung sembuh. Tapi kan proses Mas. Iya saya tahu proses, cuman mbaknya mengatakan katanya penyakitnya muncul secara tiba-tiba. Enggak, tadinya gatal, aslinya gatal. Cuma kadang-kadang di garu-garu akhirnya nular ke sini lah, kemana gitu. Bentar Mas, ini saya Mas mau kondisi minum. Ntar aku taruh ini dulu. stop bro. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar Mas. Ada tidak beres ini. Aku agak curiga nih ada sesuatu kayaknya. Pegang. Ya, pegang. Mohon maaf Mas, saya merasakan di dalam diri jenengan itu memang ada sesuatu yang janggal. Fik, pegangin Fik, saya akan coba keluarkan. Dudukin Pak, duduk. Sambil tiduran apa Mas? Udah. Ya Allah Mas. Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa, Pergi Mas. jagain dulu nggak apa, itu cuma pingsan Mbak. Saya mau ke belakang sebentar boleh? Ya udah. Izin ya Pak ke belakang bentar coba. Ya. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Ternyata benar. Assalamualaikum. Allah Akbar. Siapa kau? Dan kenapa
kau bersemayam di jasad suaminya Mbak Rita. Apa tujuanmu? Katakan dengan jelas. Kau masih menutupi dan tidak mau menjawab. Katakan. Saya tidak berniat untuk menyakitimu ataupun mengganggu jenengan. Justru kedatangan kami ke sini ingin mencari informasi lewat jenengan juga. Dan kenapa kau sampai bersemayam? Allah Akbar. Mukanya. Ya, saya aku takut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa sebenarnya dirimu? Apa urusanmu? Ya, memang ini bukan urusan saya. Namun, kenapa kau sampai bersembayam di tubuhnya suaminya Mbak Rita? Bukan urusanmu. Apa yang ingin kau lakukan terhadap keluarga Mbak Rita? Tidak perlu tahu dirimu. Apakah kau juga yang membuat Mbak Rita menjadi terluka seperti itu? Bukan urusanmu. Sudahlah, jujur saja, katakan dengan jelas siapa yang menyuruhmu. Katakan. Tidak akan pernah saya kasih tahu. Baiklah jika kau tidak mau memberitahu kepada kami. Jangan salahkan kami jika kami menyakiti dirimu. Tidak usah sok suci. Saya tidak merasa sok suci. Seberapa hebat dirimu? Kau mengatakan diriku seberapa hebat. Diriku tidak memiliki kehebatan apa-apa. Dan tugas kami, tujuan kami datang ke sini juga berniat hanya ingin membantu. Tapi kedatangan kalian seperti menantang kami. Kami tidak menantang makhluk. Kami tidak menantang. Kami hanya ingin membantu dan menyembuhkan saja. Saya yakin pasti ada sesuatu di balik semua ini. Dan saya tahu kau hanyalah makhluk suruhan, bukan? Bukan urusanmu. Astagfirullahaladzim. Tuhanku akan murka kepadamu. Saya tidak peduli. Selagi Tuhanmu melakukan kejahatan, saya tidak takut sedikit. Sombong sekali. Saya tidak sombong. Memang kenyataannya kejahatan itu tidak baik. Apa untungnya buat kalian melakukan hal seperti itu? Justru kalian akan menyakiti mereka yang tidak bersalah. Apa dirimu ingin tahu sebenarnya? Cari tahu sendiri. Baiklah, jika kau tidak mau mengaku, saya akan cari tahu sendiri. Keluar kau. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sekali. Kaf, ha, ya, ain, sod. Allah. Ada yang masuk lagi ternyata. Siapa lagi dirimu? Ha? Siapa kau? Kenapa kau tiba-tiba melompat dari atas dan masuk ke sini? Bukan urusanmu. Bangun, Bek, bangun, Bek. Bangun, bangun. Astagfirullahaladzim. Kaf, ha, ya, ain, sod. Oke. Ya.
itu cuma pingsan saja. Itu karena efek dari sesuatu yang keluar dari tubuh suami ini jenengan. Yang terpenting sekarang jenengan duduk dulu yang tenang, Mbak. Saya akan coba menghilangkan atau menyembuhkan luka yang ada pada diri jenengan, Mbak. Itu nggak apa-apa, tinggalin dulu nggak apa-apa. Bisa dibuka sedikit, Mbak, itunya lukanya, Mbak. Tutup lagi nggak apa-apa, Mbak. Nah, jenengan tahan dulu ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah bersih, gak ada luka sama sekali. Alhamdulillah. Kok bisa sih, Mas? Ya, saya juga nggak tahu. Ya, alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Terus suami saya gimana? Gini, Mas Arya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya isut. Allahu Akbar. Coba bangunin, Mbak. Mas. Mas. Coba, Mas. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Apa sih, Mas? Ya mungkin kalau ditanyain nggak sadar, Mbak. Karena memang itu semua di luar dari Kendalinya dia. kendalinya Mas Syekh itu loh. Ya terpenting alhamdulillah luka Mbak Ane sudah nggak ada. Ya, alhamdulillah, Mas. Dan saya mohon izin, Mbak, nanti saya akan coba ke samping rumah jenengan karena saya merasakan ada sesuatu yang mencurigakan di samping rumah jenengan. Kemungkinan itu sumber dari kekacauan yang Mbak ini alami seperti itu. Namun untuk informasi lebih lanjut saya belum tahu, Mbak. Ini saya akan coba gali lebih dalam lagi biar nanti Mbaknya juga tahu dan Masnya juga mungkin ada sesuatu sampai ada makhluk yang bersembayam di tubuhnya suami ini jenengan. Saya izin dulu ya, Mbak, Ya, ke Mas, samping silakan, rumah. Mas. Jenengan jagain dulu suaminya di sini, ya. Nanti saya balik lagi ke sini, Mbak. Itu diminumkan airnya, Mbak, biar nggak ini. Kita langsung saja, Pak. Ayo, Pak. Mbaknya sini dulu ya, Mbak ya. Ya. Saya merasakan dari arah sini loh, Bek. Di mana ya? Saya merasakan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata
di sini sudah tertanam banyak sekali sihir. Kafa ya ainsot. Wah, parah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah Akbar. Keluarlah kau makhluk. Subhanallah. Saya tahu. Saya tahu. Kau berada di tempat ini. Keluarlah. Ternyata memang di samping rumah jadi sangat menyeramkan sekali, Lur. Benar. Hati-hati, Pik. Kok tempatnya seperti ini ya? Iya. Dan energinya itu memang sangat luar biasa sekali. Awas, awas. Subhanallah. Berarti full hutan ini, posisi samping rumahnya berarti ya? Iya. Kemungkinan Allah Akbar. Wahai makhluk yang berada di tempat ini, keluarlah. Jangan caranya seperti ini. Tujuan kami tidak berniat untuk menyakitimu. Jika kau tidak mau keluar, saya akan paksa dirimu untuk keluar. Hati-hati, Mas Taufik. Iya, Mas Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Teman-teman bisa lihat dulu. Allah Akbar, ya Allah. Hitam, pekat. Assalamualaikum. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau menyerang kami seperti ini? Kasar sekali. Tujuan kami itu baik-baik. Allah Akbar. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari manusia itu? Katakan. Kau tidak mau mengatakan apapun. Silakan jika kau ingin menyerang kami seperti ini. Allah Akbar. Hati-hati, Pik. Ini sangat dahsyat sekali. Astagfirullahaladzim, makhluk. Bukan seperti ini caranya. Apakah tidak bisa dibicarakan baik-baik tanpa harus menyerang? Hati-hati, Mas Arya. Siap. Apa?
Baiklah, jika kau tidak mau mengatakan, mohon maaf sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduk kau. Siapa kau? Kenapa kamu ikut campur dengan urusanku? Saya tidak ikut campur urusanmu. Namun, apa yang sudah kau lakukan itu sudah di luar batas. Apa maksudmu? Bahkan makhluk-makhluk yang ada di dalam rumah Mbak Rita dan luka yang Mbak Rita alami itu semua ulahmu, bukan? Mereka yang datang kepadaku. Mereka yang datang kepadamu. Tidak mungkin mereka datang kepadamu jika kamu tidak membisikkan sesuatu kepadanya. Kau memanfaatkan situasi ini demi melancarkan segala sesuatu kejahatan. Kau Yang memanfaatkan. meminta, diriku hanya memberi. Kau hanya memberi. Maka dari itu tadi saya katakan, kau memanfaatkan situasi ketika manusia sedang memiliki pikiran yang kacau. Apa yang dirimu bawa? Kenapa? Apa kau merasakan sakit di dalam tubuhmu? Benar. Saya tidak membawa apa-apa. Saya hanya membawa amanah dari Gusti Allah. Kenapa kau sampai memanfaatkan manusia itu dan kau ingin menghancurkan rumah tangganya? Saya memberi apa yang dia butuhkan. Saya tahu. Bahkan mungkin jika kau tidak bercerita, saya sudah mengetahui bahwasanya kau memanfaatkan pada saat. Kalau dirimu tahu, kenapa kamu harus tanya kepadaku? Saya hanya ingin kau mengaku dari mulutmu. Bukankah suatu kesalahan harus ada bukti? Tidak perlu manusia. Sudahlah. Sekarang rencanamu tidak akan berhasil. Selagi rencana itu tidak baik, tidak akan pernah berhasil. Aku menyukai caranya. Iya, saya tahu. Dengan meminta kepadaku. Akhirnya aku membantu dia. Benar. Namun, di sisi lain, kau meminta tumbal istrinya, bukan? Dengan cara kau melukai secara perlahan, yang nantinya menggerogoti tubuhnya, dan pada akhirnya dia meninggal. Diriku tidak bersalah. Lantas, Laki-laki itulah yang meminta kepadaku. Dorongan nafsu kepada wanita lain. dorongan nafsu kepada wanita lain. Apa maksudmu? Katakan dengan jelas. Dia memiliki hubungan dengan wanita lain dan meminta bantuanku untuk melenyapkan istrinya. Astagfirullahaladzim. Berarti memang niatan laki-laki itu memang ingin mencari wanita lain. Benar.
Namun semua itu akan sia-sia. Itu tidak akan berhasil. Lalu apa urusanmu ke sini? Saya tahu walaupun suami dari Mbak Rita memiliki niatan ingin mencari wanita lain dan ingin menumbalkan istrinya, itu bukan semata-mata karena keinginan dia murni dari hati, tapi memang ada bisikan dari dirimu, bukan? Kau hanya mengarang cerita seolah-olah dia yang meminta bantuan kepadamu, padahal itu adalah rencanamu dari awal. Kau memutarbalikkan fakta agar kau tidak merasa bersalah di sini, bukan? Hei, please. Selagi dia memiliki rasa nafsu, saya hanya bisa membantu. Iya, Kau paham? saya tahu yang namanya manusia pasti bisa berubah. Selagi dia berpegang teguh pada ajaran Gusti Allah, semua itu, semua bisikanmu tidak akan pernah berhasil. Kau tahu? Kenapa kau tertawa? Pintar juga dirimu. Ya pintar, nggak bodoh kayak dirimu. Kenapa? Apa yang kamu katakan? Kau tidak bisa apa-apa sekarang. Mohon maaf, bukan saya sombong. Kurang ajar. Ingat, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Kau tahu? Sudahlah. Kau sudah ketahuan oleh saya. Jadi, mohon maaf sekali. Mungkin dirimu akan saya buang. Akan saya kembalikan ke asalmu agar kau tidak Asal mengganggu. dirimu bisa. Atas izin Allah, insya Allah. Keluar kau. Ponpek. Bismillah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kaf, ha, ya, ain, sud. Allahu Akbar. Ayo kita. Kabutnya udah mulai turun nih. Lur, ini bukan asap, ini kabut loh. Iya. Tuh. Tuh. Tebel banget ya, Tebel banget nih. Allahu Akbar. Langsung sunyi banget. Oke Lur, nanti lagi. Ini kita langsung menuju ke rumah Mbak Rita lagi. Ayo, ayo. Kok tuh ganggu banget. Pelan-pelan, Min. Mas Arya, pelan-pelan. Rumahnya Di belakangnya full hutan loh ya. full hutan itu lebar loh. Iya. Di belakang kamu kalau ke sana lagi itu masih hutan kayaknya. Assalamualaikum. Gimana Mas? Udah enakan Mas? Makasih, Mas. Jadi gini, mungkin Masnya mau bilang mungkin malu ya Mas Topik. Iya. Jadi memang tadi
ada makhluk di samping rumah jenengan Mbak Rita. Halo, apa Mas? Ya intinya kayak gitulah. Dan saya ingin tanya sama jenengan, Mas apa namanya? Mas Ade. Mas Ade. Apakah jenengan memang benar ada niatan ingin mencari wanita lain? Ya betul Mas. Astagfirullah. Tega banget sih kamu sama aku. Emangnya aku kurang apa? Yang pada akhirnya jenengan mengalami bisikan dan juga bersekutu sama bangsa-bangsa gaib. Ya Mas. Bentar. Maaf ya Dek. Cuma kenyataannya begitu. Mas punya yang jahat sama kamu. Mas ingin mencari wanita lain. Maksudnya apa sih Mas? Dari siapa gue? Kasih tuh ya, jelas. Awalnya juga Mas nggak tahu. Mas lihat perempuan cewek cantik lah, seakan-akan dia memikat Mas. Orang nyangka ya terus. Mas minta maaf ya, nggak sepantasnya Mas menyakiti istri saya sendiri. Ya, maafin saya Mas. Iya. Ya, yang udah nggak apa-apa Mas, Mbak Rita. Yang terpenting kan Mbaknya sudah mengakui, dan makhluk yang memang sudah menghasut atau membisiki Mas Ade ini sudah insya Allah tidak akan kembali lagi. Ya terkadang memang seperti itu sih Mbak, Mas. Kalau pikiran kita itu lagi kacau atau mungkin putus asa karena apa, itu memang kadang-kadang bisikan-bisikan dari luar itu pasti akan masuk dalam hati kita. Itu yang membuat kita itu jadi tidak terkendali, bahkan kita sampai tidak sadar seperti itu. Ya mungkin ini bisa buat pelajaran untuk kita semua Lur, untuk Mbak Rita, untuk Mas Ade juga, agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan mungkin kita ya intinya kita sama-sama memperbaiki diri saja Mas, seperti itu. Bahkan kita pun kayak saya pribadi memang masih ya hidupnya masih amburadul ya Mas Taufik. Cuma setidaknya kita melakukan apa yang memang sudah diperintahkan oleh Gusti Allah, seperti itu. Entah itu nanti mau diterima atau tidak, bukan kita yang mencatat, bukan kita yang menentukan, bukan orang lain, tapi Gusti Allah yang menentukan. Ya, bahkan sekarang banyak mereka yang mengaku ahli ibadah, yang mengaku ulama besar, tapi justru malah mereka memanfaatkan agama mereka sendiri, ya kan, untuk mencari uang, contohnya memuaskan nafsu dengan berkedok ulama besar. Itu kan sangat tidak baik, seperti itu. Mungkin sudah selesai Mbak Rita, Mas Ade, Ya, kita mau pamit. tapi aku jadi nggak enak nih posisinya apa? Begini Mas Ade, karena ini live streaming juga ya. Izin dulu soalnya Mas. Gimana? Ini ditayangin langsung soalnya. Ini udah ditayangin langsung, nggak apa-apa. Tadi. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Dekat kedatangan Mas Taufik dan Mas Arya membuat saya sadar bahwa apa yang saya lakukan itu tidak baik. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mohon maaf, nanti setelah ini saya sarankan Mas Ade sama Mbak Rita melakukan itu sholat taubat. Gitu Mas. Ya setidaknya minta ampunan lah, minta petunjuk lagi sama Gusti Allah, seperti itu. Ya.
Oke, kita pulang. Ayo, Ayo. Oke, ini Mas Ade. Mas Ade Mas Ade, Mbak Rita. Kami mungkin mau pamit dulu pulang. Terima kasih ya Mas. Mohon maaf ini kalau kita kurang sopan. Iya Mas, terima kasih banyak. Sehat-sehat ya, Mas. Iya. Ya, Mbak Rita. Mas, terima kasih. Oke, Mbak Rita. Ada di jalan Mas. Oke. Assalamualaikum Mas.